Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Kita lanjutkan sirah nabawiyah. Pembahasan kali ini kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya Al-Muttalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yang artinya sang dermawan. Karena dia memang seorang dermawan, tak kala Al-Muttalib mendengar bahwa Syaibah ataupun Abdul Muttalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muttalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muttalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas untanya. Sesampainya di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muttalib. Al-Muttalib berkata, celakalah kalian. Dia adalah anak dari saudaraku Hashim. Abdul Muttalib menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, paman dari Abdul Muttalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muttalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najjar, berisi beberapa bait-bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muttalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku wahai paman. Tidak, demi Allah, kecuali aku bertemu Naufal, kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal, yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muttalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu
dia melaksanakan umrah lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdis Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muttalib, maka mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Daru An-Natwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdus Syams yang juga bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah, sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang, insyaallah. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muttalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama, pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tak kala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muttalib tetap menangani urusan air minum dan Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tak kala sumur Zamzam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muttalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia akan mengorbankan ataupun menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abrahah As-Sabbah Al-Habasyi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di Son'a. Karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah, dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abrahah ini, maka selagi tengah malam, dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abrahah amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segala pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memiliki seekor gajah yang paling besar, di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukan dan di tengah pasukannya dan gajahnya, untuk menginvasi Makkah. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah, maka dia pun menderum. Tak kala keadaan mereka seperti itulah, Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka,
lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai qatatif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya, dan 2 batu di kedua kakinya yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas, dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semua terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka melarikan diri. Sebagian menabrak sebagian yang lain, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abrahah sendiri, Allah mengirimkan penyakit kepadanya, sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri. Setibanya di San'a, dia tidak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu, orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abrahah. Setelah pasukan Abrahah mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang Muslim, seperti peristiwa Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani, yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi. Sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi mengapa ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muttalib mempunyai 10 anak laki-laki. Al-Harith, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim, Saffar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qutsam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hajlah adalah Al-Ghaidak. Sementara itu, tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qutsam. Sedangkan anak perempuannya ada 6. Ummul Hakim ataupun Al-Bayda, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa dan Umaymah. InsyaAllah di kesempatan selanjutnya kita membahas tentang Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.